Oke, baik. Terima kasih banyak semuanya. Saya sangat appreciate untuk mahasiswa yang on time mengikuti perkuliahan dan join kelas di awal waktu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan saya Bambang Purnomo. Jadi hari ini saya akan mengampu mata kuliah digital marketing rekan-rekan semua. Prodi Kewirausahaan S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi ya. R001. Nanti saya kolaps dengan Ibu Dr. Musnaini. Nah, untuk perkuliahan ini rekan-rekan semua di pertemuan ke-1 sampai ke pertemuan 8 nanti akan saya ampu, saya ajar, nanti di pertemuan 9 akan dilanjutkan oleh Ibu Mus. Jadi untuk 8 pertemuan ke depan, mohon untuk bisa mengoptimalkan materi yang saya sampaikan sehingga teman-teman bisa menarik poin-poin penting untuk rekan-rekan ke depannya calon-calon entrepreneur karena prodinya kan kewirausahaan. Jadi teman-teman bentuk untuk menjadi calon-calon pengusaha muda ke depannya ya. Saya izin share materi rekan-rekan semua. Materinya udah terlihat? Oke, udah terlihat. Izin bisa Bapak? Oke, baik. Oke, untuk rekan-rekan semua, hari ini pertemuan ke-1 mata kuliah digital marketing hari Kamis tanggal 28 Agustus 2025. Nah, sesuai dengan koordinasi di WA Group sebelumnya dan dengan komting kita, jadi untuk kegiatan perkuliahan ini akan dilakukan di setiap hari Kamis jam 16.30 sampai jam 17.30 atau lewat sedikit ya sebelum jam 18. Jadi saya optimalkan di sore ini. Kemudian yang kedua, karena saya berada di Kota Bengkulu, tidak di Kota Jambi, jadi memang kegiatan perkuliahannya saya ampu lewat Zoom. Kemudian kalaupun nanti saya pulang ke rumah di Jambi, ya kemungkinan ya bisa saya hadir. Namun sebagian besar karena memang saya tugasnya sekarang tidak di Jambi lagi, tapi di Bengkulu, saya usahakan saya selalu hadir tepat waktu ya. Mungkin walau di luar kota, saya usahakan hadir sehingga tanggung jawab saya dalam pengabdian untuk berbagi ilmu dan membagikan pengalaman yang saya miliki ke rekan-rekan semua itu bisa saya lakukan dengan baik dan bertanggung jawab. Oke, rekan-rekan semua, saya lanjutkan. Nah, sebelum memasuki poin-poin penilaian kegiatan perkuliahan, saya ingin memperkenalkan diri dulu. Jadi nama saya Bambang Purnomo, rekan-rekan semua. Saya punya moto Growth is the sign of living, artinya ketika kita orang hidup ya sebagai manusia yang hidup, kita harus tumbuh ya karena tumbuh itu artinya kita hidup, kita berkembang, kita hidup ya. Jadi bagaimanapun apapun proses kita teman-teman sebagai mahasiswa ya tanda kehidupannya ya teman-teman bisa menyelesaikan studi S1-nya di Fakultas Ekonomi tepat waktu, mendapatkan nilai yang baik ya, kemudian juga bisa mencapai mimpi-mimpinya seperti itu. Nah, rekan-rekan semua, saya Bambang Purnomo, tempat tanggal lahir saya asli dari Jambi, 10 April 1985. Kalau rumah saya di Jambi, itu di Talang Bakung. Kalau mungkin teman-teman tahu Bandara Sultan Taha, nah dari bandara itu ke rumah cuma sekitar 5 menit. Nah, saya kemarin sempat tugas juga di Jambi. Namun setahun terakhir pindah ke Bengkulu, jadi untuk proses belajar mengajar di Unja saya lakukan secara online, termasuk juga mata kuliah yang lain. Kemudian saya hobinya lari dan traveling, kemudian saya juga ada blog, kemudian ada YouTube channel. Mungkin teman-teman pengen lihat, bisa lihat di Bambang Purnomo YouTube channelnya. Sekarang sekitar ada 19,8K subscriber, masih sedikit tapi nggak apa-apa. Saya selalu ingin berbagi pengalaman, biasanya mengenai traveling ya, terus bahan ajar kuliah dan lain sebagainya. Kemudian latar belakang pendidikan saya menyelesaikan studi S1 saya itu sebentar ini sudah saya ini enggak sudah saya sebentar ya.
Oke, saya lanjutkan. Oke. Nah, rekan-rekan semua, latar belakang pendidikan saya menyelesaikan studi S1 saya di Universitas Andalas di Padang, kelas internasional, jurusan manajemen, Fakultas Ekonomi tahun 2003. Kemudian mungkin teman-teman baru lahir ya tahun 2002-2003. Kemudian saya melanjutkan studi S2 saya di program Magister Manajemen di Universitas Sriwijaya tahun 2009. Kemudian untuk di Universitas Jambi sendiri, saya sebagai dosen praktisi dari tahun 2021 hingga saat ini, dan saya sangat berbahagia sekali bisa menjadi bagian dari Unja untuk mengabdi berbagi ilmu di kampung halaman saya ya. Semoga ilmu yang saya miliki sebagai dosen praktisi itu bisa memberikan inspirasi dan insight kepada rekan-rekan semua. Kemudian pengalaman bekerja saya setelah lulus S1 dari Universitas Andalas di tahun 2007, saya bekerja di Hewlett Packard Indonesia tahun 2007 sebagai Fresh Graduate Development Program di Divisi Total Customer Experience di Jakarta di Mega Kuningan. Kemudian tahun 2007 sampai 2008 saya sebagai Area Development Manager di Lampung Territory. Kemudian di tahun 2008 sampai 2009 saya sebagai Area Development Manager di Sumatera Utara dan Aceh waktu itu. Nah, kemudian di tahun 2009 sampai di tahun 2009 saya pindah ke Telkomsel, anak usaha dari Telkom Indonesia sebagai Staff Market Customer Development di Palembang. Kemudian tahun 2012 promosi di Bengkulu sampai 2020. Kemudian 2020 saya ditugaskan di Jambi, di kampung halaman saya sebagai Head of Direct Sales Operation. Kemudian sempat juga megang tim IndiHome juga, kemudian tim loyalty juga di Jambi, dan di tahun 2024 saya balik ke Bengkulu sebagai Head of Customer Care Operation di branch Bengkulu. Nah, kemudian rekan-rekan semua, kenapa saya tertarik untuk mengajar mata kuliah digital marketing dan juga ketemu teman-teman semua prodi kewirausahaan, karena selain sebagai profesional di telco industri ya, saya juga menjalankan beberapa bisnis ya, saya pelaku UMKM, pengusaha kecil-kecilan ya, mulai dari resto, refleksi keluarga, ternak ayam ya, ada soto Lamongan, butik muslimah, bebek goreng Pak Slamet, kemudian olahan teh Baku Remungga ya, kemudian properti rental dan lain sebagainya. Jadi ketika nanti teman-teman pengen bertanya ya mengenai bisnis, mengenai wirausaha, saya akan senang sekali bisa menjelaskan ke teman-teman dari pengalaman yang saya miliki. Nah, kemudian juga saya sering diminta untuk menjadi pembicara ya, seperti di kampus Universitas Bengkulu ya, di beberapa kemarin juga sempat di Telkomsel Sumatera ya, saya jadi pembicara untuk pelajar gitu ya. Kemudian juga di Universitas Andalas S1 ataupun S2 juga saya jadi dosen tamu. Jadi kebanyakan lebih ke entrepreneurship ya gitu, seperti itu. Jadi saya sangat antusias dengan materi ini. Saya pengen bisa menularkan ilmu walaupun mungkin ilmunya masih sedikit, namun mungkin bisa memberikan inspirasi buat teman-teman agar teman-teman nanti ke depannya bisa menjadi calon-calon entrepreneur sukses ke depannya seperti itu. Nah, rekan-rekan semua, untuk selanjutnya, untuk penilaian mata kuliah digital marketing yang saya ampu di kelas ini, jadi saya sangat menghargai proses ya teman-teman. Proses artinya saya akan selalu melihat setiap individu di kelas ini. Yang pertama mulai dari kehadiran, jadi kehadiran tepat waktu. Jadi makanya tadi saya sangat appreciate mahasiswa yang disiplin. Teman-teman boleh pakai kaos, boleh sambil di kamar, boleh sambil di kafe, boleh di taman atau di rumah ya, di ruang tamu ataupun di dapur, whatever, nggak masalah. Yang penting teman-teman bisa hadir tepat waktu, on cam ya, keaktifan di kelas, kemudian juga tugas yang saya berikan setiap minggunya itu juga dibuat. Kalau misalnya kehadiran hadir terus, keaktifan di kelas buka kamera juga dibuka terus, kemudian tugas juga dibuat terus, walaupun nanti teman-teman nggak UAS, saya pastikan bisa dapat nilai A dan B gitu ya minimal. Jadi buat teman-teman semua, kayak di kelas lain kemarin ada yang jarang masuk, tugasnya nggak pernah dibuat,
kemudian selama kegiatan perkuliahan jarang on cam ya. Jadi ya ngulang mata kuliahnya. Jadi karena cuman ikut UTS doang. Nah, teman-teman saya harapkan mohon untuk bisa mengikuti kegiatan perkuliahan dengan baik ya. Teman-teman dititipkan oleh orang tuanya ke kampus Unja untuk belajar. Jadi yang saya bimbing, saya ajarkan adalah mengenai disiplin, deadline, teman-teman bisa mandiri ya, kemandirian sehingga teman-teman nanti bisa bersaing nih ya dengan lulusan-lulusan dari kampus lain seperti itu. Ya, jadi saya harapkan poin kehadiran, keaktifan di kelas, tugas yang dibuat setiap minggunya itu sangat berkontribusi besar terhadap penilaian yang saya berikan. Oke, rekan-rekan semua, saya minta waktu sekitar 35-40 menit ya untuk masuk dan fokus kita untuk mempelajari dan memperkenalkan latar belakang kita kenapa kita belajar digital marketing ya rekan-rekan semua. Nah, rekan-rekan semua, kita sudah mengenal ya mengenai revolusi industri dari industri 1.0 di mana memperkenalkan terkait mesin produksi yang didukung oleh mesin uap James Watt gitu ya. Mungkin teman-teman pernah dengar, pernah baca ya di tahun 1800-an. Kemudian di industri 2.0 itu memperkenalkan jalur produksi massal yang didukung oleh energi listrik ya. Jadi sudah di tahun 1900-an mulai dikenal listrik sehingga bisa memproduksi suatu produk ya itu dengan jumlah yang banyak seperti itu. Kemudian di industri 3.0 di tahun 70-an di mana penggunaan elektronik dan pengembangan IT itu mulai dijalankan sehingga produksi otonom atau produksi barang itu tanpa harus dengan campur tangan manusia hanya menggunakan mesin. Jadi manusia hanya mengontrol sehingga di sini mulailah memproduksi dengan jumlah banyak dan tanpa ada bantuan manusia seperti itu. Kemudian industri 4.0 dan industri 5.0 di mana kita mengenal ada berdasarkan cyber physical system, kemudian teman-teman pernah dengar big data, AI, artificial intelligence, cloud ya, Internet of Things yang tentunya saat ini benar-benar bertransformasi ke arah digital seperti itu. Nah, kaitannya dengan materi yang kita pelajari hari ini, perubahan era industri yang saat ini memang berubahnya luar biasa. Ini tentunya kita harus pahami karena teman-teman akan terjun nanti sebagai pelaku UMKM atau pelaku usaha yang tentunya harus bisa beradaptasi dengan sesuatu yang baru ya. Kalau kita nggak bisa beradaptasi ya kita tentunya akan kalah dan dilindas oleh zaman seperti itu. Nah, di era disruption era saat ini, teman-teman, kita bisa terkoneksi antara satu dengan yang lain dengan adanya internet. Saya bisa terkoneksi dengan rekan-rekan semua di sini. Saya ada di Bengkulu, teman-teman ada di Jambi, terkoneksi dengan Zoom, dengan internet, ya seperti itu. Kemudian ada yang namanya big data, ya, search engine, ya. Kemudian teman-teman belanja di e-commerce, ya. Kemudian ada juga teman-teman bisa memesan Gojek, Grab, ya, GoFood gitu ya. Kemudian ada yang namanya artificial intelligence AI ya, teman-teman bisa menggunakan ChatGPT ya, Gemini dan aplikasi-aplikasi lainnya yang tentunya itu bisa memudahkan kita untuk dalam keseharian kita seperti itu. Contohnya, misalnya kita pengen cari ide bagaimana cara kayak kemarin ya, misalnya beberapa minggu yang kemarin saya berlibur gitu ya ke Beijing dan Shanghai. Saya cari informasi di ChatGPT tempat wisata di sekitar Beijing misalnya. Nanti akan muncul ya biayanya berapa, caranya seperti apa ke sana gitu ya. Nah, ini juga sangat memudahkan kita. Termasuk juga misalnya ya, teman-teman mukanya pengen diubah jadi kartun Ghibli ya, misalnya seperti itu tuh bisa dilakukan di ChatGPT. Jadi memang ini sangat memudahkan, sangat merubah, termasuk juga kita bisa membuat konten video ya dan lain sebagainya sesuai dengan prompt yang kita buat, kita tulis sehingga mereka akan membuat dan mendesainkan sesuai keinginan kita. Kemudian cloud ya, kita bisa menyimpan data kita di internet ya. Saya pernah kejadian one day di tahun 2014 atau 2015 if I'm not mistaken, saya lupa sekitar 2015.
Ketika saya berada di Changi, saya mau terbang 1 jam lagi, mau terbang ke Hong Kong menggunakan Scoot Airways. Waktu itu, nah di Terminal 2 kalau nggak salah, nah itu paspor saya kececer. Nah, untungnya saya masih nyimpan soft copy-nya di iCloud saya bisa download, kemudian saya cari, dan alhamdulillah pada saat saya cari, ternyata paspornya ditemukan oleh polisi setempat ya, polisi di Bandara Changi. Nah, saya tunjukkan ini paspor saya dan hilang, dan alhamdulillah paspor saya bisa diserahkan, saya, keluarga, dan anak gitu ya. Jadi memang dengan adanya cloud ini sangat-sangat membantu, termasuk kita bisa menyimpan data, informasi. Teman-teman juga misalnya membuat skripsi ya, laptopnya teman-teman simpan datanya di Google Drive, di OneDrive ya, kayak saya ya nyimpan data-data penting di OneDrive. Jadi pun saya pakai MacBook, kemudian di rumah saya pakai iMac atau di Windows di laptop ya, saya bisa mengakses data yang sama dan bisa tersimpan di internet asalkan terkoneksi dengan internet ya. Termasuk teman-teman ya di iCloud ya, menyimpan foto-foto atau chat atau data-data dari iPhone-nya tersimpan di iCloud ya, mungkin berlangganan dan lain sebagainya. Kemudian Internet of Things-nya ini menarik juga. Sewaktu-waktu di tahun 2016 kayaknya saya di Icheon. Jadi saya mau balik ke Indonesia menggunakan Garuda Indonesia waktu itu. Jadi pas sampai di gate di ini ya di Icheon itu ada seperti robot yang memberikan informasi, dia juga menyapa annyeonghaseyo gitu ya. Kemudian kita bisa milih bahasa Inggris, kemudian kita bisa mencari informasi gate, informasi yang kita butuhkan di sana, sehingga sangat informatif dan memudahkan kita seperti itu. Jadi dengan adanya perubahan teknologi ini sangat memudahkan ya pola hidup kita, termasuk kita sendiri nih. Misalnya kita, aduh males nih mau keluar mau cari makan, teman-teman tinggal pesan Gojek, GoFood ya atau Grab atau Maxim, sehingga teman-teman duduk aja di rumah ya sambil main game, sambil main Mobile Legends, Free Fire misalnya ya. Teman-teman nanti makanannya setengah jam lagi sampai gitu ya. Jadi dengan ada perubahan ini, revolusi industri ini tentunya merubah landscape industri, termasuk juga teman-teman sebagai calon-calon pelaku UMKM ya. Seperti saya misalnya, saya menjalankan beberapa bisnis misalnya ya. Saya nggak bisa hanya mengharapkan pelanggan datang gitu ya. Saya juga bekerja sama dengan Grab, Gojek gitu ya, sehingga ketika orang males datang ya, males ngidupin motor, mobil ya, mereka bisa pesan secara online dan ini tentunya sangat membantu kita. Nah, rekan-rekan semua, di era revolusi industri ini tentunya juga ada perubahan dari landscape resource based ekonomi. Jadi kalau dulu teman-teman melihat bahwa ekonomi apa perusahaan-perusahaan yang besar itu adalah perusahaan-perusahaan yang berbasis sumber daya alam ya. Contohnya misalnya Exxon Mobil perusahaan minyak, misalnya Petronas, kemudian Chevron, Total, Pertamina gitu ya. Namun di semakin ke sini ya ekonomi berbasis pengetahuan seperti perusahaan-perusahaan berbasis.com ya seperti Amazon, Google, Microsoft, termasuk Apple ya, Facebook, Uber, Grab itu mereka merajai industri dengan kapitalisasi pasar yang besar ya. Nilai pasar yang besar seperti Apple ya memiliki kapitalisasi pasar di bursa efek Amerika yang nilainya sangat besar. Kenapa? Ya karena mereka memiliki transformasi ke arah teknologi gitu ya seperti itu. Nah, di mana knowledge based economy ini memiliki beberapa poin seperti keterbukaan inovasi, infrastruktur komunikasi dan informasi, konektivitas internet yang saat ini sudah hampir di setiap daerah itu juga orang sudah bisa menggunakan internet ya, menggunakan smartphone seperti itu. Kemudian juga manajemen pengetahuan dan juga sistem pendidikan di mana the world's most valuable resources is not longer oil but data ya. Jadi kalau dulu perusahaan-perusahaan besar itu adalah perusahaan minyak, Aramco dan lain sebagainya, ternyata sekarang perusahaan-perusahaan yang berbasis data seperti itu. Jadi ada shifting perpindahan resource based economy move to knowledge based economy ya. Di tahun 2020 ya kontribusi ekonomi kreatif itu menyumbang sekitar 1.100 triliun dari total pendapatan domestik bruto Indonesia sebesar 15 ribu triliun. Jadi memang
nilainya sangat besar. Jadi ini bisa menjadi peluang buat kedepannya teman-teman memulai menjalankan suatu bisnis dan bisa berkolaborasi dengan menggunakan teknologi di era disruption saat ini. Kemudian selanjutnya rekan-rekan semua untuk bisa mendalami mengapa bisnis ini bertransformasi ke arah teknologi berarah digital dari resource based company, dan teman-teman di sini kita bisa lihat bahwa era startup itu mulai mengalahkan perusahaan-perusahaan raksasa ya kayak ExxonMobil, General Electric, Microsoft, Citibank ya, Beatrice Petroleum ya, perusahaan minyak dari Inggris, di mana tahun 2018 dibandingin 2016 itu perubahannya Apple itu bisa merajai nilai valuasi pasarnya. Kemudian Amazon menjadikan Jeff Bezos menjadi orang terkaya. Google, Microsoft, Facebook ini kan perusahaan-perusahaan .com ya, jadi perusahaan berbasis internet yang tentunya mereka menjadi perusahaan-perusahaan raksasa dengan adanya perubahan transformasi ini. Contohnya di Indonesia ya, Garuda misalnya, Bluebird, Gojek ya. Jadi Gojek ini mengalahkan ya Garuda gitu ya, Bluebird yang ini ya konvensional gitu ya. Jadi mereka harus bertransformasi ke arah digital dan akhirnya Bluebird juga berkolaborasi ya dengan Gojek ataupun Grab sehingga mereka juga harus bertransformasi ke digital kalau nggak mau ketinggalan. Nah, saat ini rekan-rekan semua, kenapa kita harus ya belajar digital bisnis? Karena kita pengen mengoptimalisasi bisnis yang akan kita jalankan sebagai calon-calon entrepreneur lulusan prodi kewirausahaan S1 manajemen S1 ekonomi ya, Fakultas Ekonomi dengan menggunakan digital marketing. Nah, dasarnya adalah dari data Hotsuite We Are Social dari tahun 2025 ya, kita melihat bahwa jumlah penduduk di Indonesia itu 285 juta orang, ini jumlahnya sangat besar sekali ya. Kemudian jumlah pengguna mobile seluler itu sebanyak 356 juta. Muncul pertanyaan kenapa kok lebih besar dibandingkan jumlah penduduk? Ya karena mesin-mesin, mesin edisi, mungkin teman-teman gesek debit pada saat ke Matahari atau ke belanja di Uniqlo atau ke mana ke mall di apa di Jamtos gitu ya. Itu kan menggunakan kartu seluler juga seperti itu. Kemudian yang menggunakan internet di Indonesia itu sebesar 212 juta jiwa. Jadi banyak sekali ya yang menggunakan akses internet dan yang ternyata termasuk kita semua di sini yang menggunakan sosial media itu sebanyak 143 juta orang ya. Jadi kita di sini terlihat bahwa potensi pasar Indonesia dari internet itu sangat banyak sekali. Jadi kalau misalnya teman-teman jualan produk yang unik misalnya ya, katakanlah jualan dodol kentang kerinci misalnya ya, teman-teman bisa berpotensi menjual produk karena ada 212 juta orang yang menggunakan internet di Indonesia atau yang menggunakan sosial media 143 juta orang. Jadi sangat besar dan ini bisa menjadi potensi buat kita sebagai seorang pemasar, sebagai seorang calon-calon pengusaha untuk menjual produk kita lewat digital, lewat online, lewat e-commerce yang akan nanti saya akan detailkan, saya jelaskan di pertemuan selanjutnya. Jadi hari ini saya akan khusus mengulik bagaimana latar belakang. Jadi saya pengen teman-teman itu mengerti, oh ternyata digital marketing ini memang benar-benar sangat penting bagi calon-calon pengusaha ataupun teman-teman pun juga nanti bekerja di BUMN atau di instansi swasta ataupun perusahaan-perusahaan untuk bisa memperkenalkan suatu produk, barang dan jasa itu benar-benar bisa menggunakan digital marketing. Nah, kemudian dari data We Are Social Hotsuite di Januari 2021, most used social media platform, jadi platform media sosial yang paling sering digunakan ada YouTube, WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter, ya, TikTok, ya, teman-teman, Facebook Messenger, Line, LinkedIn, kemudian Telegram, dan lain sebagainya. Jadi, teman-teman melihat ya, orang sekarang sudah mulai jarang sekali nonton TV, termasuk saya. Saya berlangganan layanan TV, IndiHome TV, tapi nggak pernah saya tonton gitu ya. Kemudian koran sudah sangat jarang sekali orang menonton koran. Tapi sekarang kita bisa melihat hari ini ada demo di Jakarta, misalnya kita bisa melihat di TikTok, di Instagram, seperti itu. Di media online detik.com, kompas.com, CNN, dan lain sebagainya yang tentunya ini bisa mendapatkan informasi secara real time gitu ya dan bisa cepat gitu. Jadi
Artinya, kita bisa melihat bahwa semakin ke sini, peranan sosial media atau platform ini sangat penting, termasuk pebisnis juga dalam memperkenalkan suatu produk, barang, dan jasa yang akan dijual. Teman-teman misalnya jualan empek-empek kates misalnya di Pasar Angso Duo misalnya ya di Jambi. Kemudian teman-teman pengen memperkenalkan bagaimana caranya biar orang tahu. Ya salah satunya bisa menggunakan iklan di Meta Ads, membuat promosi di TikTok gitu ya, menggunakan iklan berbayar di Instagram dan lain sebagainya sehingga orang tahu, oh ada pempek kates baru nih harganya cuma Rp1.000 nih, gitu ya seperti itu. Nah ini kemudian saya berkecimpung juga di YouTube ini dari 2016 kayaknya, sudah cukup lama membuat konten. Dari awalnya membuat konten biasa aja, sederhana ya, dari handphone, dan almost hampir 80 sampai 90% itu saya menggunakan kamera dari handphone. Jarang menggunakan mirrorless atau DSLR karena berat ya kalau traveling gitu ya. Misalnya di berapa minggu lalu saya di China itu selama 10 hari, saya banyak kan vlognya saya buat dari iPhone gitu ya. Kemudian saya edit, saya post di YouTube channel saya. Review pesawat, kemudian traveling, naik kereta, misalnya kereta cepat dan lain sebagainya itu saya review menggunakan iPhone. Ya, jadi ini juga bisa menjadi peluang ternyata ketika kita menjadi konten kreator di YouTube, kita bisa dapat AdSense juga gitu ya teman-teman. Oh Pak, saya pengen jadi selebgram lah Pak di TikTok, boleh silakan. Saya pengen jadi selebgram di Instagram, silakan. Teman-teman bisa memiliki dan mencari potensi dari dirinya masing-masing. Makanya saya di sini akan men-trigger teman-teman, saya akan latih teman-teman terbiasa menggunakan editing tools, video, tugasnya. Jadi teman-teman akan terbiasa, wah nanti ke depannya kayaknya saya menarik nih membuat konten yang edukatif, positif, sehingga banyak followersnya, dan tentunya juga teman-teman bisa cari uang juga di Facebook Pro, di di AdSense di YouTube, di TikTok ataupun di Instagram, teman-teman bisa jadi selebgram sehingga bisa cari uang dari sana seperti itu. Nah, kemudian rekan-rekan semua, kenapa kita harus go digital ya? Bagaimana kita bisa mengoptimalisasi smartphone ataupun gadget kita, laptop kita untuk bisa mengenlarge bisnis kita seperti itu. Kita udah kenal sosial media yang paling banyak digunakan TikTok, YouTube, Facebook, Instagram ya, WhatsApp, di mana kita bisa mengoptimalisasi platform sosial media ini untuk bisa berinteraksi dengan market kita ya, dengan Facebook Ads, Instagram Ads, ataupun di TikTok juga bisa promote ya, promotion juga, sehingga ketika orang scrolling TikTok atau scrolling Instagram muncul iklan kita gitu. Mungkin teman-teman sering nih pada saat ada promo, misalnya ada Richeese Factory atau Domino's Pizza atau Pizza Hut ataupun Starbucks gitu-gitu, tiba-tiba scrolling dapatkan buy one get one dan lain sebagainya. Itu salah satu bagaimana kita bisa mengoptimalisasi digital campaign untuk bisa mengenalkan ke orang, mempromosikan ke orang lain dari radius berapa kilometer dari tempat usaha kita. Kita bisa menentukan. Itulah hebatnya sosial media ya, untuk bisa memfokuskan bisnis kita, mempromosikan sehingga orang akan tahu bisnis kita baru buka, baru promosi, baru jualan gitu, seperti itu. Nah, kemudian ada juga mengoptimalisasi search engine. Ya. Nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Jadi kita bisa mengoptimalisasi website, ya, blog, ya, tagar, ya, search engine optimization, ya, kemudian juga e-commerce. Teman-teman pasti suka belanja di Shopee, kemudian Bukalapak, Tokopedia yang sudah diakuisisi TikTok Shop misalnya ya. Kemudian di Google misalnya teman-teman klik oleh-oleh Jambi misalnya, muncul dinding Toko Pusako Duo, Pusako Satu gitu ya. Nah, teman-teman bisa mempelajari search engine ini, algoritmanya, sehingga teman-teman bisa mengoptimalisasi tagar atau kode-kode tertentu ya. Oleh-oleh Jambi, nanti ketika orang mengklik oleh-oleh Jambi, mereka nanti akan mendirecting ke website, blog, ataupun sosial medianya teman-teman, karena teman-teman bisa menggunakan Search Engine Optimization atau SEO ya. Kemudian kolaborasi dengan delivery service ya, seperti Grab, Gojek ya, ini juga tentunya sangat-sangat luar biasa sekali ya. Kita nggak kebayang ya kalau dulu kita kalau misalnya mau bakso harus datang ke tempat mamang-mamang bakso, pakde-pakde bakso ya. Kalau sekarang kita tinggal pesan di Grab, Gojek, nanti akan datang. Yang penting kita punya saldo, mobile banking, ataupun motong
Oppo kita, GoPay ya, dan lain sebagainya, sehingga kita bisa belanja lewat online seperti itu. Nah, ini kita harus tidak harus apa ya, kita nggak bisa dipungkiri, kita harus berkolaborasi dengan mereka ketika kita mulai suatu bisnis ya seperti itu. Mau jualan di e-commerce makin besar, pangsa pasar kita nggak hanya jualan di kota Jambi doang, tapi bisa sampai seluruh Indonesia bahkan dunia seperti itu. Kemudian kita mempromosikan bisnis kita lewat Meta Ads, lewat Instagram, lewat Facebook, lewat TikTok, silakan gitu ya. Kemudian berkolaborasi dengan transportasi online, Gojek, ya, Grab dan lain sebagainya, dengan Maxim, silakan, itu bisa membuat bisnis kita makin besar. Jadi prinsip dasar inilah yang menjadikan kita mengerti ternyata ketika kita akan terjun nanti di bisnis, digitalisasi dalam bentuk promosi marketing ini sangat penting untuk kita masuk menjual produk, karena perpindahan dari tradisional marketing ke digital marketing ini terjadi dan tentunya kita harus adopsi, kita tidak bisa mengelakkan ya, mau nggak mau kita harus bisa mengikuti perubahan ini. Nah, rekan-rekan semua, banyak juga bisnis yang bertransformasi ke era digital dan ada juga yang tidak, dan banyak juga yang gugur seperti Kodak ya, Nokia, BlackBerry ya. Kita lihat mereka nggak bisa bertransformasi. iPhone ya, Apple itu mengeluarkan iPhone 3G tahun 2008 seingat saya. Kemudian di tahun 2009 ya, seingat saya waktu itu saya baru masih Telkomsel, saya beli iPhone pertama itu iPhone 3GS. Dan itu keren banget ya waktu itu tahun 2009. Sampai sekarang saya memang sangat jatuh cinta dengan Apple karena memang secara interface sangat nyaman, kemudian juga no antivirus virus club ya. Jadi nggak mudah ngehang gitu ya. Secara experience juga nyaman, kualitas videonya juga bagus ya. Saya pernah pakai Galaxy Note 4 waktu itu tahun 2016 ya. Waktu itu pada saat musim dingin -13 di Seoul, dan itu baterainya itu mudah sangat ngedrop ya. Jadi memang sangat beda kualitasnya dengan Apple produk. Jadi memang menurut saya Apple itu memiliki experience yang sangat bagus, dan mereka memiliki tim marketing, digital marketing, dan tim design innovation yang sangat bagus sehingga produknya bisa diterima oleh banyak orang. Nah, kemudian rekan-rekan semua, di Januari 2024 ini menunjukkan di data We Are Social bahwa profil pengguna Meta, atau Meta ini mungkin teman-teman tahu ya, induknya dari Facebook, Instagram, dan WA, itu mereka memprofiling bahwa orang yang berumur 18 sampai 24 tahun, saya pikir teman-teman semua ya di semester 3, semester 4, semester 5 ya. Ini umurnya sebelum 18 sampai 24 tahun. Kemudian umur yang paling banyak menggunakan sosial media di Meta Ads itu adalah di umur 25 sampai 34 tahun. Itu paling banyak menggunakan. Kemudian yang kedua diikuti umur 18 sampai 24 tahun, kemudian dilanjutkan umur 35 sampai 44 tahun. Kemudian umur 45 sampai 54 tahun, dan di umur selanjutnya ya. Jadi memang di umur teman-teman di Gen Z ya, Gen milenial dan Gen Y ini yang paling banyak menggunakan sosial media. Jadi potensinya sangat bagus nih kalau kita mempromosikan suatu produk, barang dan jasa lewat Meta Ads, karena yang menggunakannya juga segmennya juga dari mulai anak muda sampai orang dewasa. Nah, rekan-rekan semua, ketika kita mau jualan ya, di depan mata kita punya tools yang murah, gratis yang bisa kita gunakan. Ada Facebook Marketplace, ada Instagram Business, ada TikTok Shop, ada e-commerce Shopee, Tokopedia, ini bisa teman-teman gunakan. Teman-teman bisa jadi affiliate marketers. Pas saya pengen cari uang dari internet, ya bisa teman-teman jadi dropshipper, jadi affiliate marketers ya, seperti itu. Nah, saat ini lagi digandrungi ya, termasuk para artis juga banyak affiliate marketers ya, mempromosikan di TikTok dan lain sebagainya dengan kode-kode tertentu sehingga mereka mendapatkan fee, dan ini tentunya bisa mendapatkan keuntungan buat teman-teman. Atau teman-teman sendiri mau mempromosikan produk dan jasa yang dibuat, silakan bisa digunakan tools-tools ini yang tentunya bisa mengoptimalisasi bisnis teman-teman seperti itu. Nah, konsep digital marketing ini memang tentunya sangat berbeda dengan tradisional marketing. Kalau tradisional marketing mungkin kita mempromosikan, membagi brosur di persimpangan jalan ya, di mal-mal, di titik-titik keramaian, misalnya anak-anak
Unja kalau sore nongkrongnya di apa Perumahan Citra Raya gitu ya, lari sore sambil kita bagiin, atau misalnya hari Minggu pagi di kantor gubernuran di Jambi di Telanai misalnya rame orang Car Free Day, teman-teman bagi brosur, nah itu udah ketinggalan gitu ya. Nanti orang dapat brosur habis itu langsung dibuang ke tong sampah. Tapi kalau digital marketing ya, kita bisa menentukan misalnya, saya pengen iklan saya ini khusus dibaca cewek karena saya jualan jilbab gitu misalnya, atau jual pernak-pernik cewek gitu misalnya. Kemudian umurnya yang 18 sampai 25 tahun, berada di kota Jambi, 5 kilometer dari titik usaha saya, workshop tokonya, dari Telanai sampai ke Mendalo misalnya. Itu bisa kita profiling, jadi orang yang men-scrolling Instagram misalnya dari radius itu akan muncul iklannya, dan yang muncul di akun cewek misalnya female gitu ya. Nah, itu bisa kita profiling dan kita optimalkan ya. Kemudian orang-orang yang misalnya teman-teman kan mungkin pernah sering ya misalnya buka Shopee, buka Tokopedia, pengen cari raket badminton atau pengen cari sepatu gitu ya. Pengen cari sepatu Adidas, cari di official Adidas shopnya, kemudian oh ini ada promo. Kemudian tapi belum check out misalnya. Besoknya ketika teman-teman browsing loh di Instagram loh kok ada iklan Adidas nih promo gitu ya. Jadi memang ketika kita behavior kita di internet itu ini ya, itu mereka akan dibaca kemudian akan menjadi jalan buat mereka untuk mempromosikan, ah orang ini behaviornya kayaknya seminggu ini lagi pengen beli sepatu baru atau pengen cari raket padel nih. Muncullah iklan-iklan yang bertujuan untuk ke orang-orang yang lagi target marketing marketnya ke orang-orang yang pengen mencari raket padel atau cari sepatu baru gitu seperti itu. Nah, kemudian benefit yang kita dapatkan ketika kita menggunakan digital marketing dibandingkan tradisional marketing ya. Kalau misalnya tradisional marketing ya, misalnya teman-teman menggunakan iklan di koran, di radio, di televisi yang secara cost sangat besar ya. Bayangkan kalau kita iklan di televisi kan mahal ya. Nah, kalau misalnya kita menggunakan digital marketing, misalnya kita menggunakan website, blog, kemudian menggunakan iklan di Meta Ads, di TikTok Shop, ya, itu secara cost sangat lebih kecil, bisa terukur. Coba bayangin kalau misalnya teman-teman iklan di radio, teman-teman bisa nggak ngitung berapa orang yang mendengarkan radio saat itu juga kan nggak bisa terukur ya. Tapi kalau misalnya iklan di Meta gitu ya, pengalaman saya ya, saya bisa mengukur dari budget yang saya keluarkan, misalnya setiap hari saya mengeluarkan misalnya berapa. Itu saya bisa melihat hasilnya ternyata orang yang mengklik iklan saya ada berapa, yang menchat ke WA bisnis saya yang bertransaksi berapa itu bisa kelihatan. Jadi hebatnya digital marketing itu seperti itu. Jadi kita tanpa harus mengiklan di billboard, baliho ya dengan cost yang sangat besar ya. Coba bayangkan teman-teman masang baliho billboard di depan kampus Unja kan ongkosnya mahal banget itu ya, belum pajak dan lain sebagainya. Tapi kalau di sosial media itu lebih powerful sekali. Apalagi teman-teman bisa buat konten yang menarik, cari ide-ide kontennya di ChatGPT. Eh, contohkan, berilah ide contoh membuat apa video di TikTok iklan misalnya. Tapi nanti muncul tuh ide-idenya yang bisa teman-teman buat sehingga teman-teman bisa membantu untuk memperluas atau menjalankan bisnisnya. Seperti itu. Kemudian konsep digital berikutnya bahwa ada yang namanya smart content, bagaimana kita bisa membuat konten-konten menarik, kita bisa minta bantuan dari artificial intelligence AI yang saat ini bisa kita optimalisasi. Jadi teman-teman eh, optimalisasi ChatGPT itu untuk bisa dioptimalkan. Kalau kayak kayak kami di Telkom Group misalnya, kami menggunakan layanan Microsoft Copilot AI. Jadi itu bisa membantu pekerjaan-pekerjaan kami mengolah data, menyajikan informasi, mirroring, dashboard dan lain sebagainya. Teman-teman juga bisa ya cari informasi, jawaban tugas, kuliah dan lain sebagainya itu bisa menggunakan AI. Teman-teman pelajari sehingga ini sangat membantu menurut saya. Nggak bisa dipungkiri, dihindari ya. Kalian kuliah harus pakai buku ya, textbook udah sudah mulai tertinggal seperti itu. Jadi kita mau nggak mau di era digital saat ini, karena memang saya mulai kerja tahun 2007 itu di perusahaan IT ya, memang ya mau nggak mau kita harus benar-benar bisa mengikuti perubahan zaman gitu ya. Dosen-dosen yang kolot yang tidak bisa mengikuti ya akan tertinggal gitu ya. Sedangkan mahasiswanya
sudah bershifting ke teknologi, ya kita harus bisa mengikuti seperti itu. Kemudian yang kedua, selain konten, juga terkait search engine optimization yang saya sampaikan tadi, bagaimana kita bisa mengoptimalisasi search engine, Google, Bing, dan lain sebagainya. Kalau di China itu Baidu ya, mereka tidak, kita ketika kita di China itu, saya nggak bisa mengakses WA, saya nggak bisa mengakses Google, saya nggak bisa mengakses Facebook, Instagram, termasuk TikTok. TikTok itu kan punya Cina, tapi kita nggak bisa mengakses TikTok di Cina. Itu hanya untuk orang-orang di luar Cina gitu ya. Jadi ya, mereka punya aplikasi media sosial sendiri, mereka memiliki search engine sendiri namanya Baidu, termasuk juga kayak Amazonnya mereka atau eBay-nya mereka, mereka punya ini ya, punya e-commerce sendiri. Ada Alipay ya, itu luar biasa banget kalau di sana. Kemudian tujuannya digital marketing ini tentunya kita bisa mempromosikan bisnis usaha kita itu ke segmentasi yang tepat. Kita bisa mengukur segmentasi mana yang akan kita pilih untuk kita promosikan jualan kita. Kemudian kita bisa membangun brand awareness produk kita ke orang yang tepat, ya. Kemudian meningkatkan revenue dan sales ya. Tujuan bisnis tahu kan teman-teman? Ya, ingat prinsip ekonomi dengan modal yang sekecil-kecilnya mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya ya. Dengan adanya digital marketing ini, and the end of objektif dari digital marketing ini adalah ya cari cuan, cari keuntungan. Kalau kita jualan nggak mungkin kan kita mau rugi, pasti kita pengen cuan ya. Jadi dengan ada digital marketing ini, teman-teman ketika nanti setelah lulus ya dari prodi kewirausahaan, saya pengen jadi pengusaha juga lah gitu ya. Misalnya saya pengen mulai dari jualan oleh-oleh Jambi, atau saya pengen jualan pempek, atau saya pengen buka barbershop misalnya. Silakan teman-teman bisa memulai dengan lewat digital marketing. Ketika orang sudah mulai kenal, rame ya, teman-teman nanti mereka bisa mendapatkan keuntungannya lewat dengan transaksi penjualan yang meningkat dengan adanya promosi lewat digital seperti itu. Nah, rekan-rekan semua, tujuan penggunaan digital marketing ini tentunya kita menggunakan beberapa channel untuk mencapai atau terkoneksi dengan calon-calon pelanggan kita, mulai dari YouTube ya, mulai dari website, mulai dari media sosial Facebook misalnya ya, dari iklan, Twitter, dan lain sebagainya, Instagram, dan lain sebagainya. Kemudian sebenarnya apa sih tujuan digital marketing? Ngapain kita belajar? Makhluk apa lagi nih digital marketing itu ya? Jadi digital marketing ini adalah the use of digital channels to market products and services in order to reach customer. Jadi intinya dengan menggunakan channel-channel digital yang saya jelaskan tadi, ada search engine, ada e-commerce, ada social media, ada website, dan lain sebagainya. Itu kita gunakan untuk bisa mengedukasi, mempromosikan, menjual produk kita ke calon-calon konsumen kita ya. Jadi perubahan tradisional yang selama ini iklannya lewat baliho, lewat koran, lewat TV, ini bertransformasi ke channel-channel digital seperti itu. Nah, kemudian dengan adanya smartphone saat ini ya, the world in your hand ya, kita bisa cari informasi, hiburan, nonton Netflix ya, nonton drakor di sana ya. Kemudian nonton film-film Bollywood, Hollywood ada di sana ya. Nah, teman-teman semua, di Indonesia ini adalah salah satu negara dengan konsumen digital tertinggi karena kita juga dengan jumlah penduduk yang sangat besar, 280 jutaan jiwa, dan tentunya ini bisa menunjukkan bahwa Indonesia ini memiliki potensi pasar yang sangat besar. Dan teman-teman, calon-calon entrepreneur, calon-calon pengusaha sukses muda ke depannya nanti, amin, itu teman-teman ini harus mengerti, ternyata kalau kita jualan, nggak bisa lagi konvensional ya. Kita harus menggunakan digital untuk bisa mengoptimalisasi bisnis kita sehingga orang kenal ya, boleh lewat medsos, lewat membuat konten di YouTube, lewat website, dan lain sebagainya. Nah, tujuan digital marketing itu sendiri ya, solusinya adalah yang pertama kita bisa membranding bisnis kita, kemudian bisnis kita bisa viral ya, jadi orang banyak, wah antrian di sana banyak banget, bakso Pak D-nya baru buka ya, karena mereka bisa menggunakan media sosial dan viral, kolaborasi dengan selebgram biar makin endorse-nya makin men-trigger orang
yang follow di selebgram itu sehingga tahu bisnis kita. Kemudian penjualan lewat online, kita bisa mempromosikan bisnis kita sampai keluar daerah sehingga bisa transaksi lewat online. Kemudian sosial media, kemudian search engine, mengoptimalisasi Google search engine gitu ya. Kemudian video di TikTok, short video ya, di YouTube short video. Kemudian grafik UI UX kalau teman-teman membuat aplikasi, teman-teman juga memperhatikan user experience dan user interface-nya, membuat konten-konten yang relevan dan yang saat ini lagi hype gitu ya, e-commerce, Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Blibli dan lain sebagainya, website perusahaan dan lain sebagainya. Ya, jadi tujuannya bagaimana digital channel ini bisa mencapai apa yang kita inginkan dari solusi digital marketing dengan menggunakan digital channel to reach our customers. Oke, rekan-rekan, itu mungkin latar belakang kita, mengapa kita di pertemuan pertama ini saya jelaskan dulu why we learn, what is the background, kenapa latar belakang kita, mengapa kita penting untuk mempelajari digital marketing ini. Nah, nanti minggu depan kita akan fokus mulai beberapa topik terkait digital marketing sehingga teman-teman akan mendalami dan tentunya teman-teman bisa dapatkan ilmu untuk digunakan nanti bisnis ke depannya. Mau teman-teman jadi karyawan, teman-teman mau jadi entrepreneur, ini bisa sangat-sangat dibutuhkan saat ini. Nah, teman-teman, ini ada quote yang bagus yang menurut saya bisa membuat kita lebih semangat lagi. Hanya karena prosesmu lebih lama dari orang lain bukan berarti kamu gagal ya. Nanti pada saat teman-teman terjun ke bisnis, misalnya saya ya, terjun ke bisnis dari berapa belas tahun yang lalu ya, dari umur 28, 29 mulai bisnis dan kemudian jatuh bangun, beberapa usaha bangkrut ya. Apapun yang kita jalani menurut saya ya kita optimalisasi terus, kita jatuh, kita bangun kembali ya. Jangan sampai juga kita menjadi sedih dan kita akhirnya kita nggak semangat lagi untuk membangun bisnis kita. Karena termasuk juga mahasiswa ya. Mahasiswa-mahasiswa yang saat ini mungkin IPK-nya 2,5, 3,0 ya, belum tentu juga itu nggak sukses dibandingin yang IPK-nya cum laude 4,0 atau 3,9 gitu. Saya sering melihat dari hampir 20 tahun saya bekerja di IT dan di telco industri, ternyata bahkan mungkin mahasiswa yang dulunya IPK-nya rendah tapi aktif di organisasi ya, kemudian dia tangguh, dia mulai bisnis dari kecil atau memang dia pengen bekerja ya, semangat gitu ya, ternyata dia juga karirnya lebih cepat juga. Jadi teman-teman sekarang nih ya, yang mungkin IPK-nya nilainya rendah, jangan jangan juga sedih juga ya. Ternyata nanti kita nggak tahu ya, yang namanya rezeki masa depan itu kita nggak tahu. Orang yang mungkin pintar di kuliahan nanti ke depannya juga nggak tahu juga. Jadi tapi juga jangan juga nilainya berarti harus rendah, nggak juga ya. Jadi teman-teman dikuliahin sama orang tuanya banyak ya, orang teman-teman udah masuk Unja itu udah hebat loh, harus mengalahin berapa ratus orang gitu untuk bisa duduk di satu kursi. Nah, teman-teman harus bersyukur ya, banyak yang pengen kuliah seperti teman-teman. Caranya ya belajar dengan baik, kuliah dengan tepat waktu, lulus, banggakan kedua orang tua, dan tentunya ini juga bisa membuat masa depan teman-teman lebih baik lagi. Oke, rekan-rekan semua, kalau mau ada yang bertanya terkait materi digital marketing latar belakang hari ini silakan, mengenai bisnis silakan ya, saya akan dengan senang hati akan menjawab. Nah, di minggu depan saya minta teman-teman membuat tugas ini. Jadi tugas yang pertama ini teman-teman, oke, ini tugasnya ya, tugas yang pertama. Jawablah beberapa pertanyaan berikut dan post di blog atau web academia.edu. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak ada blogspot atau WordPress, teman-teman buka aja web academia.edu, teman-teman jawab 12 pertanyaan ini, diketik di Word, kemudian di save as PDF, kemudian di-upload di web Academia, kemudian artikel yang sudah di-upload di web Academia teman-teman, nanti teman-teman login daftar dulu, kemudian link yang sudah diupload nanti dimasukkan ke Google Sheet yang nanti akan saya contohkan ya, nanti teman-teman bisa upload di sana untuk rekap tugas. Kemudian untuk minggu depan yang saya minta presentasi untuk menjawab pertanyaan 1 sampai 6 itu Usna Hidayah dan Aula Nur Hidayah nomor 7 sampai 12.
silakan disiapkan materi presentasinya untuk di-update, sharing terkait pertanyaan yang saya berikan di minggu ini. Kemudian yang kedua, teman-teman buat video di Instagram, follow akun Instagram saya @purnomo bambang, kemudian buat video 1 sampai 2 menit atau mau 5 menit atau 30 detik ya silakan. Jelaskan mengenai perkembangan dunia digital saat ini dalam mendukung para pelaku UMKM ya. Kemudian ketika di post, jangan lupa invite kolaborator, invite saya @purnomo bambang, sehingga saya tahu nanti teman-teman sudah nge-post videonya seperti itu. Ya, jadi dua soal ini nanti yang webakademia.edu atau blogspot atau teman-teman ada website pribadi silakan nanti setelah di post artikelnya di copy linknya di Google Sheet ini. Kemudian untuk video Instagramnya juga nanti direkap di Google Sheet ini. Ini tugasnya paling lambat disubmit di tanggal 3 September 2025 jam 5 sore. Setelah jam 5 sore nanti linknya saya akan tutup, jadi teman-teman nggak bisa mengupload lagi. Jadi mohon untuk tugasnya dibuat secepat mungkin dan sebelum deadline karena saya ingin melatih teman-teman belajar ketika masuk korporasi itu sesuai dengan deadline ya teman-teman terbiasa disiplin sehingga teman-teman terbiasa untuk bekerja dengan baik seperti itu. Oke, ada yang ditanyakan terkait tugas teman-teman semua, rekan-rekan semua. Nah ini ya untuk tugas pertama teman-teman tadi linknya sudah saya tampilkan juga di PowerPoint tadi. Nanti saya informasikan juga linknya di di WA group juga sudah saya masukkan ke deskripsi. Di situ juga ada link Zoom mingguan setiap hari Kamis sore linknya sama. Kemudian teman-teman juga bisa masuk ke link tugas juga di situ teman-teman. Ini tugas yang pertama teman-teman nanti paling lambat di Rabu depan di hari Rabu 3 September 2025 jam 5 sore 1 hari sebelum kegiatan perkuliahan. Ini link jawaban pertanyaan di post di blog atau web akademia artikelnya silakan di upload di sini. Kemudian link video Instagramnya teman-teman juga rekap di sini. Contohnya mungkin di kelas sebelah itu contohnya seperti ini, ada yang sudah buat tugas, kemarin saya ajar itu, nah contohnya seperti ini. Nah ini ada link web akademianya, link video Instagramnya seperti itu ya, tinggal teman-teman masukkan aja. Nanti hari Rabu depan jam 5 sore saya akan kunci sehingga teman-teman nggak bisa mengakses lagi untuk mengupload. Jadi mohon untuk bisa mensubmit tepat waktu ya seperti itu. Ada yang mau ditanyakan sebelum absensi teman-teman semua? Silakan terkait tugas atau apapun materi hari ini silakan saya persilakan. Izin Bapak, Boleh silakan. eh, izin mau bertanya terkait tugas. Berarti itu kitanya wajib masuk di frame ya Pak? Atau kayak bikin monolog itu bisa juga nggak Pak? Boleh, untuk tugasnya yang pertama untuk Instagram teman-teman mau menjelaskan dalam bentuk monolog, teman-teman nampil juga videonya boleh, teman-teman mau masukin voice overnya juga boleh. Contohnya kalau di tugasnya teman-teman kita yang di sebelah ini dia kayaknya menampilkan video, coba kita lihat ya. Tadi saya sempat sudah lihat juga. Nah, contohnya ini. Oke, ini tugasnya seperti ini. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gitu ya. Jadi bisa diatur aja, silakan Ahmad nanti mau menampilkan mukanya. Tapi sebisa mungkin karena video Instagram itu bukan dalam bentuk landscape, dalam bentuk potret, artinya kameranya berdiri, jadi harusnya editingnya juga hasilnya juga berdiri. Jadi kita mengikuti, jadi teman-teman terbiasa nih. Jadi nanti pada saat teman-teman belajar membuat konten ya juga kalau postingnya di Instagram ataupun di TikTok ya harus ngambil videonya berdiri juga gitu ya. Tapi kalau misalnya kayak saya nih ya ngevlog gitu ya, saya ngambil videonya dalam bentuk landscape karena untuk di YouTube gitu ya. Jadi orang pada saat nonton lewat di Smart TV ataupun di tablet ataupun di
smartphone itu akan ini ya ke samping gitu, bukan berdiri seperti itu. Jadi silakan diatur sebagus mungkin, mau voice over, mau teman-teman mukanya tampil silahkan diatur aja. Yang penting tugasnya dibuat dengan baik dan kreatif mungkin. Teman-teman yang jago-jago editing ataupun Pak saya masih belajar belum jago nggak apa-apa karena dengan kita belajar sedikit demi sedikit itu akan melatih kemampuan kita. Kayak saya dulu ya, pada saya membuat awal-awal vlog itu jelek banget, cuman editingnya nggak bagus, biasa aja gitu ya. Tapi semakin ke sini sudah mulai taste-nya ada gitu ya. Kadang saya masukkan video kemudian juga ada transisinya dan lain sebagainya, ada backsound-nya gitu ya. Itu yang membuat jadi videonya semakin bagus. Nah, teman-teman juga bisa dengan adanya menggunakan setiap hari kayak teman-teman nih biasanya ya, misalnya membuat edit, biasanya nggak pernah membuat edit video, kemudian belajar membuat edit video pakai CapCut ataupun pakai Filmora atau video editor lainnya, kemudian Adobe Premiere, kemudian apalagi banyak aplikasi-aplikasi editing video. Semakin ke sini pasti teman-teman akan terlatih dan semakin jago gitu. Jadi tujuan saya minimal 8 pertemuan ini teman-teman bisa belajar dan siapa tahu bisa diteruskan sehingga teman-teman jadi konten kreator gitu ya. Oke, ada yang ditanya lagi, Ahmad? Silakan ya dibuat sebagus mungkin, senyaman mungkin. Mau buat voice over ataupun ada video mukanya ya silakan. Oke, saya lanjutkan ya. Kalau nggak ada, kita absensi untuk hari ini. Nah, teman-teman, saya biasanya saya akan menotes ya mahasiswa-mahasiswa yang malas open cam. Jadi saya biasanya nanti saya akan sampling, saya cek, saya catat ya. Nah, kebanyakan mahasiswa-mahasiswa yang sudah saya notes malas open cam pasti nilainya nggak bisa lebih dari C gitu ya. Jadi kemungkinan ngulangnya makin tinggi. Nah, saya pengen teman-teman ini disiplin. Jadi please selama kegiatan perkuliahan tolong ya fokus yang lagi di jalan cobalah mampir sebentar. Saya cuma minta waktu 1 jam aja. Teman-teman mau dari kafe, mau dari warung, dari warteg, mau dari kosan, mau dari taman, mau dari perpustakaan silahkan. Tapi teman-teman please open cam dan mengikuti kegiatan perkuliahan dengan baik karena kita jauh gitu ya. Kalau saya di sana mungkin saya akan bisa mengikuti perkuliahan dengan offline, tapi karena kita jauh, saya harus melakukan ini biar teman-teman terbiasa. Oke, yang pertama saya absen dulu. Usna Hidayah ada? Usna, apa ya? Kemudian Aulia. Hadir, Pak. Oke, dikasih tahu ya Aulia ke Mbak Usnanya biar hadir. Izin Bapak, Usna hadir, Pak. Oh, hadir. Oke. Iya, Pak. Pak ya, minggu depan presentasi sama Aulia. Oke, Baik, Pak. Felicia Agatha ada? Hadir, Pak. Muhammad Fawas Amru, apa ya? Sulfa Agustin, Hadir, Pak. Doni Manik, apa? Hadir, Pak. Oh, hadir. Ahmad Kinanta, apa? Saya Bapak. Oh, Adi, hadir. Leo, Hadir, Pak. Tio Dewa, apa ya? Bapak, izin Pak, Tio Dewa tadi ngekontak saya katanya kakaknya wisuda Pak. Oke, apa? Korinusa Istiqomah, Di Hoirun Istiqomah tadi sempat join, tapi ada struggle nggak bisa join lagi kembali Pak. oke. Pak Lavina Aziza, apa? Aidil Angga Nugraha, Hadir, Pak. Nathaniel Saputra Panjaitan, Hadir, Bapak. Pak, Nathaniel, itu Pak, tadi Hawa Samru hadir, Pak. Mungkin mic-nya nggak bisa nyala, Pak. siapa? Hawa Samru, Pawas, mana ya? Muhammad Samru. Muhammad Pawas Amro. Sekarang hadir. Bapak Hoirunisa Istiqomah hadir tadi mic-nya itu nggak bisa dihidupin di laptop, Pak. Oke, 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 hadir. Terus si Muhammad Pawas ada? Izin Pak, Oh, ada nih ya. Lu Ada, foto Pak. cewek Muhammad Pawas? izin Pak, Lavinia Aziza hadir Bapak. Oke. Muhammad Pawas ada ya? Oke, tolong. Ada, Pak. Suaranya nggak ada, Pak. Oke. Nathaniel ada. Muhammad Alvin ada?
Hadir Pak. Vicky, Vicky ada? Apa? Safatra, Bania ada? Hadir Bapak. Hadir. Ya. Carmelia, Hadir Bapak. Meliana, Meliana ada? Apa? Inayatul Iza, Hadir Pak. Di Ajeng, Hadir Pak. Agril Fernandia, apa ya? Jose Deo, Hadir Bapak. Rani, Hadir Pak. Pina, Hadir Pak. Tia, Tia ada? Apa ya? Hadir Pak. Oh, ada. Ada yang belum dipanggil? Udah cukup ya? Oke. Saya pikir cukup. Nanti materi PDF-nya, kemudian link rekap tugasnya saya akan Izin share. Pak. Ya, siapa? Tia Soraya dari tadi masih alfa Bu Pak Bu. Oh iya, sorry. Udah ada saya rubah. Makasih ya Ya. Pak. Ada yang lain? Udah cukup ya? Oke. Baik, terima kasih teman-teman semua untuk tugas. Nanti saya akan untuk materi PDF-nya saya akan sertakan. Kemudian materi Zoom-nya biasanya saya akan rekam dan saya akan edit. Baru besok mungkin saya akan share link-nya. Jadi teman-teman bisa cek kembali materi PDF. Kemudian link tugas juga nanti saya akan kirim setelah ini ya. Saya pikir cukup, sudah jam 17.32, teman-teman yang lagi di jalan hati-hati, kalau lagi di kampus hati-hati pulangnya, banyak kendaraan truk dan lain sebagainya di depan kampus Unja, semoga sehat-sehat buat kita semua, buat tugasnya rajin-rajin kuliah, banggakan kedua orang tua, lulus tepat waktu, dan saya pengen nanti ketemu 10 tahun, 20 tahun lagi, teman-teman jadi orang sukses, dan ketemu sama saya itu kebahagiaan buat saya, dan saya doakan yang terbaik buat teman-teman. Terima kasih, saya akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore semuanya. Terima kasih. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Makasih Terima kasih ya, Bapak. mari. Terima kasih Ya, Bapak. silakan.